Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa. Pada hari ini saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar kembali firman Tuhan lewat renungan harian keluarga pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita minta penerangan Roh Kudus Tuhan dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Ya Roh Kudus, bimbing tuntun kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang kami baca ini akan memberikan semangat mengabarkan firman Tuhan pada diri kami, pada keluarga kami, pada siapapun, dimanapun dan kapanpun kami berada. Terang firman Tuhan akan menuntun kami. Kuasalah, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Dalam nama-Mu. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam kitab Roma pasal 10 ayat 18. Roma pasal 10 ayat 18 demikian bunyinya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Itulah bacaan kita di dalam Roma pasal 10 ayat 18. Dan marilah bersama-sama kita dengarkan renungan ini dengan judul Injil Menembus Batas. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita pasti tahu dengan baik apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus bagi para murid sebelum Ia terangkat ke sorga. Perintahnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah dan ajarlah mereka melakukan kehendak-Ku. Mau mengatakan, beritakan firman sampai ke ujung bumi. Artinya, tidak ada batasan tempat, ruang, dan waktu untuk menyampaikan Injil atau kabar baik. Sehingga itu berarti pula bahwa Injil harus disampaikan kepada semua kalangan, dari generasi ke generasi, tanpa memandang status dan latar belakang manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Berita tentang kabar baik yakni Injil dan kebenaran ini telah lama disampaikan kepada orang percaya. Sejak zaman Perjanjian Lama, berita ini telah ada, sehingga Rasul Paulus bermaksud untuk mengangkatnya kembali dalam rangka mengingatkan jemaat di Roma tentang hal bahwa suara tentang Injil atau kabar baik telah sampai ke seluruh dunia. Dengan demikian, hendak mengatakan kepada jemaat bahwa seharusnya tidak perlu lagi ada keraguan atau ketidakpercayaan terhadap Injil. Yesus Kristus itulah Injil, kebenaran dan keselamatan ada di dalam Dia. Dialah Injil yang telah menembus semua batas, termasuk menembusi, melewati, dan melampaui, mengalahkan dosa dan maut, sehingga orang percaya beroleh selamat. Ia tidak memandang betapa berdosanya kita. Injil menembus batasan tersebut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita telah hidup dalam Injil tersebut. Kita tidak hanya meyakini hal ini tapi juga menghidupinya. Kita tidak hanya percaya tapi juga mewujud nyatakan dalam tindakan perbuatan kita setiap hari. Jika Injil yaitu Yesus Kristus telah menembus batas dosa dan maut untuk menyelamatkan kita, maka demikianlah juga kiranya kita
Jangan bangun batas-batas yang seolah-olah membuat kita berbeda dengan orang lain. Misalkan batas status sosial, pendidikan, ekonomi, dan batas-batas lainnya yang membuat kita merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Sikap-sikap seperti ini membuat Injil tidak tersampaikan. Tunjukkanlah dan saksikanlah Injil di segala waktu dan tempat, di rumah, di sekolah, di tempat kita bekerja dan beraktivitas. Di mana saja Injil menembus ruang dan waktu. Ajarkanlah kepada anak cucu kita bagaimana membawa Injil hidup dalam perjalanan waktu sepanjang kita berkarya, bernafas dalam dunia ini. Seperti ungkapan pujian api Injil, demikian bunyinya. Biar api Injil terus menyala, oh menyala patorang pe hati, dan biar jodepe cahaya, oh tak pancat jo terus dari gemin. So dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudara-saudara, jagalah supaya api Injil di kehidupan keluarga kita terus menyala, bersinar, bercahaya dimanapun dan sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Api Injil, kabar baik Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Yang kami imani, kami pegang terus. Yang senantiasa menemani, menjaga keluar masuknya perjalanan hidup kami. Lewat Roh Kudus yang senantiasa melindungi kami, mengingatkan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selagi kami masih bernafas, hidup, kami tetap berkarya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan menebarkan itu dalam situasi kondisi apapun. Ya Roh Kudus, bantulah kami, berikanlah kekuatan, keberanian, dan terobosan-terobosan yang dapat membangun iman, yang dapat memberikan sukacita. Diberkatilah siapapun yang mengikuti ibadah setiap hari lewat renungan harian keluarga, channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan Tomohon ini. Disembuhkan, dipulihkan bagi mereka yang sakit, Tuhan. Dan Engkau juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang terbeban hidup mereka. Begitu banyak pergumulan hidup mereka. Tuhan sangat tahu siapakah mereka itu yang datang dalam doa yang mereka serukan kepadamu. Dan biarlah api Injil semangat bersaksi itu terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menebarkan dan menyampaikan kabar sukacita ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, biarlah Tuhan, siapapun yang mendengar diberkati. Diberkatilah jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslatan Tomohon, diberkati juga pelayan khusus, diberkati tim multimedia, dan kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Ampuni dan kasihani dosa-dosa kami, Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Dengar dan sambut. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Pasilatan Tomohon. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.